Just balik lagi sama gue di channel Bermain. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoinnya teman-teman, yaitu ada AVAX, Cardano, dan juga Shiba teman-teman. Jadi tadi siang ya, ini udah saya upload untuk Bitcoin dan juga Chainlink. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau melihat updatean Bitcoin dan juga Chainlink, bisa ditonton di video 2 jam yang lalu nih ya. Dan ya, jadi tanpa basa-basi, langsung kita akan bahas untuk AVAX dulu ya teman-teman. Jadi AVAX secara teknikal sebenarnya dia udah bikin low point yang baru dari low point yang terbentuk pada Agustus 2024. Ya, jadi per 2025 ini bikin low point yang baru ya, dari level ataupun di tahun kemarin nih. Ini sampai hit di 15,39 dolar teman-teman untuk AVAX ini sendiri. Jadi benar-benar ya bisa dibilang udah balik kandang lagi nih ya. Waktu dia range akumulasi nih di 2022 2023 ya, dia terbentuk dalam sebuah range falling wedge. Akhirnya dia sentuh lagi nih range ini nih ya, sekitar 15-an sampai 18-an dolar ini disentuh lagi teman-teman. Jadi kalau yang nanyain koin bagus yang good deal, salah satunya apa? Salah satunya AVAX teman-teman. Dimana kalau kita lihat ya, untuk nih, bentar ya, ini kenapa di bawah. Nah, ini kalau misalkan kita ambil di lowestnya dia, ya ini kurang lebih turun sampai ibaratnya ke bawahnya itu 54%-an nih, sampai ke bottomnya dia nih di Oktober 2023 itu di sekitar 8,5 dolar teman-teman ya. Cuman kalau misalkan kita melihat, wah AVAX ini untuk secara long termnya masih oke gitu ya, berpeluang dia setidaknya nih balik lagi ke 40-an dolar gitu ya teman-teman. Melihat peluang itu ya, risk reward rasionya masih oke. Atau teman-teman geser sedikit aja ya di bawah dari support quote ini ya, berarti mungkin di sekitar 13-an dolar, 12-an dolar, ini masih sekitar 28 sampai 30% ya untuk ibaratnya risknya ya, and rewardnya ya ini 30-40%an gitu. Nah, jadi tergantung teman-teman sekali lagi untuk pemanfaatan AVAX ini seperti apa ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga ya untuk secara daily RSI di sini tentu terbentuk juga yang namanya bullish divergence nih tuh ya, untuk RSI-nya dari secara daily time frame. Jadi ini juga dialami kebanyakan altcoin ya, AVAX salah satunya. Jadi let's say AVAX ini mendapatkan reaction ya, setelah tanggal 19 itu market benar-benar dikasih hijau. Ekspektasi saya pribadi ya, melihat AVAX ini tes sampai area sini aja masih possible gitu, masih lebih make sense lah ya. Ini coba saya tandain itu di sekitar area 24,9 sampai 27 dolar teman-teman untuk AVAX tuh ya, di area sini ya. Dari bullish divergence-nya kalau memang direstui dia naik dulu ya, ini aja udah bagus banget untuk AVAX secara short termnya ya. So kalau memang kita lihat teman-teman ya, dari area sini ke sini aja bisa sekitar 40-an persen, 40 sampai 45%. Kemudian untuk risknya mungkin bisa dijaga di sekitar 20-an persen teman-teman. Ya sebenarnya masih lumayan oke, tapi ya balik lagi ya teman-teman, bisa dipertimbangkan untuk yang lain AVAX kalau misalkan dia peluang. At least kita ngomonginnya secara bulanan loh ya, secara bulanan. Setelah tanggal 19 nanti benar-benar dikasih bullish dulu, market up dulu, rebound dulu ya. Kita nggak ngomongin rally, kita ngomong rebound dulu ya. Ini masih it's good deal, salah satunya AVAX teman-teman ya. Ini masih lemas banget juga ya, belum bisa ada kita ngomongin banyak karena karakteristiknya AVAX ini sebelumnya juga seperti itu nih ya. Ini kalau kita ukur dari high-nya ya ke lowest-nya dia, itu turun sampai 73,48% loh nih ya. Ini dari Maret 2024 sampai di Agustus 2024 turun sedalam itu. Kemudian kita ukur dari Desember 2024 sampai per saat ini ya, ini udah turun 72,42% ya. Kurang lebih sama penurunnya, beda 1% doang nih teman-teman tuh. Kurang lebih dari sini ke sini sama dari sini ke sini penurunannya sama, cuma selisih 1% ya. Dan kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya, setelah dia turun 70-an% ini ya, dari lowestnya ke high terakhirnya ini rebound sekitar 225% ya, 200-an persen lah teman-teman ya. Jadi apakah benar-benar nanti kita dikasih hal yang serupa atau tidak? Ya saya pribadi mengharapkan yang terbaik aja, semoga iya. Tapi
dengan realistisnya saya juga bilang ya, ini dulu target terdekat kalau memang bulan ini dikasih hijau. Baru nextnya kita bisa perhatikan area berapa di sini, 34-36 dolar teman-teman. Itu dulu aja menjadi area pantauan untuk AVAX ya. Jadi kalau misalkan dikasih lebih dari itu ya bonus. Dan apakah akan terulang ya, let's see teman-teman, seperti pergerakan sebelumnya, apakah ini akan terulang seperti ini atau tidak ya. Karena rata-rata altcoin kita bisa lihat ya turun udah 50% lebih ya. Tadi udah bahas Link, AVAX juga turunnya segituan ya, ada 60-an%, 70-an% gitu ya. Tinggal kita melihat apakah mendapatkan rebound di bulan ini untuk achieve beberapa target terdekat aja. Dimana kita lihat juga pada pergerakan sebelumnya ini juga turun udah dalam, tapi masih bisa rebound lumayan signifikan sampai 200-an%. Ini untuk AVAX secara daily time frame. Minimal kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya untuk AVAX ini jujur ya teman-teman, untuk AVAX sebentar ya, kita lihat dulu. Nah, di sini ya. Ini dia lagi creating base, teman-teman. Ya, dia lagi creating base di sini. Meanwhile untuk bagian ini kan high point highestnya terakhir ya. Ini udah mampu di take out. Kemudian dia retrace, mantul lagi tapi belum bikin high baru. Malah sideways, nge-stuck di sini, teman-teman. Ya, biasanya kalau udah seperti ini jelang Senin nanti merah lagi karena kan mau FOMC ya, tanggal 19-nya gitu. Jadi untuk antisipasi dia masih berpeluang untuk ya at least dia dites lagi ke bawah nih teman. Baru nanti kita lihat reaksinya gimana. Berarti kalau kayak gitu area dipantau berapa bro? Berarti areanya yang perlu dipantau di area sini dulu nih teman-teman. Bentar ya. Oke, di sini 17,5 sampai 17,97 dolar. Ya, untuk yang nanyain AVAX secara time frame 4 jam. Kalau dia drop dari situ lebih bawah lagi ya teman-teman bisa pantau box putih keramat ini 15-an dolar, 16-an dolar ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk progres sebenarnya AVAX belum begitu signifikan atau belum begitu positif ya. Tentu kalaupun dia masih lanjut naik di sini ada obstacle lagi nih. Nah, nih. Ya, di sekitar 20,5 sampai 21,1 dolar untuk yang nanyain AVAX secara hourly-nya seperti apa. Ya, palingan itu yang menjadi take note. Next untuk Cardano. Cardano gimana? Ini menjadi salah satu koin ya yang mendapatkan efek positif juga dari US. Ini di highest areanya atau peaknya ya. Ini kalau kita lihat di Bybit ya. Kalau misalkan kita lihat contoh di spot Binance teman-teman. Nah, ini lebih ini ya. ATH-nya itu di sekitar 3,1 dolar nih teman-teman. Ini saya tanda tuh di situ. Ya, harganya sekarang masih di sini. Dan untuk yang nanya Cardano apakah dia bisa balik ke area situ? Ya, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi mungkin tidak dalam jangka waktu pendek. Kita being realistis aja gitu. Jadi kalaupun nanti market dikasih rally kembali, saya pribadi melihat Cardano ini mungkin expect tes di 1,5 sampai 1,6 dolar, di mana ini menjadi area resisten juga dan angka psikologis juga. Itu aja udah bagus banget buat saya pribadi loh. Ya, walaupun masih jauh daripada ATH-nya. Ya, jadi secara zonasi ada, angka psikologis juga, dan sentimen sekarang ya bisa membawa Cardano untuk setidaknya tes ke next target yang menurut saya masih sangat-sangat rasional gitu ya. Nah, berbicara untuk Cardano secara daily, ini sebelumnya sempat nge-pump signifikan loh. Ya, sekitar 80%. Nih, satu candle ini sekitar 80%-an ya, tercipta pada 2 Maret. Ya, nggak lama terus dia terdampak lagi, turun lagi dengan altcoin lain juga turun ya. Kalau kita gunakan sebuah trendline resisten ya, sebenarnya ini rapi banget loh. Dia mendapatkan rejectionnya ya. Ini reject 1, 2, 3 ya. Di sini kita bisa bilang false break aja ya. False break aja karena naik cepet terus nextnya langsung turun cepet ya untuk Cardano. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bisa gunakan juga seperti ini, trendline support. Jadi overall movementnya dia di dalam sebuah channel ya. Naiknya itu impulsif, kita bisa lihat di sini naiknya impulsif, kemudian turunnya ini korektif loh teman-teman. By the way itu yang menjadi note-nya. Cardano ini memang turun tapi korektif. Kalau dibandingkan penguatannya jelas jauh berbeda dengan kondisi yang dialami sama AVAX. Nih, secara daily itu jelas beda banget. Ya, ini AVAX, ini Cardano. Ya, jadi secara momentum, secara price action jauh lebih strong Cardano, walaupun ya dia koreksi-koreksi juga ya. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, setelah adanya rejection strong ini, dia somehow masih ketahan ya di previous area tahanannya sebelum dia jumping harganya nih. Ya, ini di sekitar 0,58 sampai 0,66 dolar. Ya, dari level area tersebut di sini masih mendapatkan reaksi so far.
Dan posisi sekarang pun tersideways masih sama ya, sama seperti mayoritas altcoin lainnya. Dan yang menjadi concern sebenarnya dia masih ketahan di bawah EMA21. Itu dulu aja nih. Ya, EMA21 dia masih ketahan, dan mungkin saya boleh tambahkan di sini sebelumnya adanya resisten di 0,795 sampai 0,8368 dolar ya, untuk yang nanyain nih Cardano obstacle-nya berapa lagi, yang sebelumnya menjadi SNR juga nih, saya tandanya dengan box warna merah. Nah, ini menjadi beberapa area krusial sebenarnya untuk Cardano sampai nanti dia mampu bener-bener breakout dari si trendline resisten ini. Bukan seperti ini ya, naik kenceng turun kenceng, bukan kayak gitu teman-teman. Ya, ini menjadi pertimbangan ya, at least dia break dulu deh dari box merah nih. Break kayak gini, mungkin adanya retrace sebelum dia benar-benar breakout. Nah, ini menjadi concern untuk Cardano saat ini. Ya, minimal kalau secara daily seperti itu. Hourly-nya gimana? Ya, sebenarnya kalau secara hourly ini kurang lebih sama juga ya. Di sini adanya trendline resisten di sekitar 0,758 dolar, adanya trendline support, dan ya masih bermain di triangle pattern gitu. Nah, jadi perlu sekali diantisipasi nanti Senin kalaupun dia turun atau breakdown itu ya nggak kaget, karena biasanya seperti itu, jelang ada news event penting orang-orang takut buang barang dulu, yaitu yang menjadi note, dan ya bisa aja nanti dia balik lagi nih ya ke area sini 0,695 atau bahkan di 0,665 dolar ya untuk Cardano. Tapi secara mid to long termnya saya pribadi masih cukup yakin ya Cardano itu hit ke 1,5 sampai 1,6 dolar itu masih cukup possible. Tapi ya untuk short termnya kita perhatikan dulu aja deh beberapa area target yang tadi udah saya mention untuk menjadi target yang rasional ya, atau lebih make sense lah. Terakhir SHIBA ya. Ya, SHIBA ini kalau kita lihat chartnya di sini adanya trendline resisten yang benar-benar kuat tercipta dari 2021, dites lagi pada 2024, dan terakhir ini dites pada Desember 2024. Akhirnya harga turun lagi. Every time dia tes trendline resisten ini kita lihat nih ya, ini turun dalam, di sini juga turun drop lagi dalam, di sini tes lagi turun lagi drop dalam ya, dan sekarang dia lagi tes di area SNR ya, yang cukup krusial nih. Ini coba kalau saya boleh mention di sekitar range berapa, 0,01087 sampai 133 dolar, sekitar area itu nih saat ini posisinya untuk si Shiba Inu gitu. Jadi benar-benar ketahan ya, di level area tersebut. Dan ya ini sebelumnya juga saya lakukan analisa juga ya untuk Shiba, dia perlahan turun sampai per hari ini ya belum menunjukkan tanda-tanda untuk pembalikan arah sebenarnya. Tapi secara risk rewardnya tentu oke. Ya, dimana kita bisa lihat aja nih lowest price-nya dia sama price sekarang ini kan lowest-nya dia. Ini price-nya dia. Ya, sekitaran area ini udah deket dengan potensialnya. Kalau kita berbicara ke trendline resisten aja deh, nggak usah muluk-muluk. Ya, ke trendline resisten aja di sini. Ya, kita bisa lihat jaraknya, teman-teman. Jarak untuk dia up sama jarak untuk dia drop tergantung juga ya kalian pasang stop loss-nya di mana. Itu memberikan istilahnya risk reward ratio yang cukup oke juga, kurang lebih mirip-mirip sama AVAX ya, buat yang yakin dan percaya sama SHIBA. Sekali lagi ya, dengan porsi muatan yang kalian bisa sesuaikan juga ya, bukan yang over margin. Nah, kalau kita lihat untuk RSI-nya ya, untuk RSI-nya pun dia juga nih terbentuk yang namanya bullish divergence teman-teman di sini gitu. Jadi expect kalau memang benar market di bawah hijau dulu ya di bulan ini ya, bisa expect nih di area target sebelumnya nih ya, dia untuk run up dulu ke area sini. Ini masih sangat make sense lah, 0,0163 sampai 172 dolar. Kemudian next lagi di sini 0,0189 sampai 198 dolar. Ya, dua area ini aja dulu udah bagus banget, baru nextnya di sini nih. Tuh, ini belum saya ilangin juga malah 0,0235 sampai 25 dolar. Ini beberapa area target yang menurut saya masih sangat-sangat possible lah, setidaknya untuk dites atau divisit sama SHIBA. Kalau lewat dari sini baru nanti kita lakukan analisa lagi. Itu kan kita melihat reaksinya dulu baru kita reanalisa kembali. Kan kurang lebih kayak gitu ya. Bukan kita berbicara apa yang kita harapkan. Wah, kayaknya abis ini dia up kemudian retest di sini dan lain sebagainya. Tahu dari mana dia bakal naik, tahu dari mana dia bakal break, kan kita nggak tahu. Tentu kita akan mereaksi setelah market bereaksi duluan. Kan intinya kayak gitu ya. Tapi ya saya pribadi personal melihat ya untuk SHIBA untuk secara risk reward ratio masih oke juga, karena dia udah bisa dibilang terdiskon parah juga ya. Kalau misalkan kita ukur nih dari sejak Desember sampai per week terendahnya lah ya, ini udah diskon sekitar 67,5%
Ya, jadi memang rata-rata altcoin itu 60 sampai 70%. Kalau meme coin yang lain mungkin ada yang beberapa 90% ada ya turunnya. Cuman beberapa altcoin yang tadi saya bahas itu turun sekitar 60-an sampai 70-an%, teman-teman. Yaitu memberikan diskon yang benar-benar murah. It's a good deal, very very good deal ya, tergantung kalian lebih yakin dan percaya di altcoin yang mana. Tapi so far untuk pembahasan Shiba ini dulu aja targetnya yang realistis setelah dia mampu break dari EMA21, karena kita lihat ya berkali-kali dia break dan reject dari EMA21, maka ini menjadi next target yang menurut saya masih make sense. And then kalau misalkan kita lihat secara hourly-nya ya, sebenarnya secara hourly di sini dia juga sudah break ya nih. Ini low point sebelumnya diambil. Ini juga dari wick yang di sini juga sudah terbreakdown nih tuh. Diambil juga, bikin wick doang tuh. Ya dia bikin wick doang kemudian dia naik ke atas. Biasanya kalau setelah adanya liquidity sweep atau grab likuiditas dia memang adanya pemantulan. Tapi kan pemantulannya sekencang apa? Itu yang menjadi problem. Nah, posisi sekarang pun kita lihat dia lagi tes aja nih. Ya di previous area yang sebelumnya mendapatkan rejection strong juga nih. Nah, di level area ini. Tuh. Dia lagi tes nih 0,0127 sampai $12978 untuk Shiba, teman-teman. Ya, jadi antisipasi kalau memang dia adanya reject lagi, turun lagi, teman-teman bisa pantau area bawah ini. Nih, untuk area tahanannya. Di sekitar 0,0118 sampai $102 ya untuk yang nanyain Shiba. Tapi kalau misalkan dia break ke berapa, Bro? Ya, ini menjadi next target nih. Ya, kalau dia mampu break area pertama, ini menjadi next target di 0,0134 sampai $13744. Itu untuk yang nanyain Shiba. Tapi secara overall ya Shiba masih dalam downtrend. Ya, tinggal kita lihat aja menjelang Senin minggu depan. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu dan ya sampai jumpa untuk next video Sam Profit.